wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum, selamat sore para kance semuanya dimanapun saat ini berada. Jumpa kita di suasana hari ini tanggal 28 Pak Ustadz. 27. Pak Ustadz nawar. Enggak ada 27. 28 ya? Bener 27, karena 29 Jumat libur. Libur cuti bersama. Cuti bersama. Oke para kanca, agak santai kita suasana hari ini. Pesan Ustadz udah di ujung hari, di ujung Ramadan. Suasana sore hari ini kita akan bicara dalam aksi acara Sedan seputar Ramadan 1443 Hijriah. Hingga ke pukul 18 pas ngepas. Ngomong belipetan. 8 bukan. 8 malam. Ya kan? Sampai Isya di Tarawih. Oke, sore hari ini sudah hadir di hadapan kita semuanya para kanca dengan Ustadz kita Hajrul Rahman SPDI akan memberikan tausiah untuk kita semuanya, insya Allah bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk para kanca di rumah dan dimanapun saat ini berada. Oke, silakan dengan segala hormat Pak Ustadz untuk menyampaikan sedikit tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para kanca Tanjung Enim Radio rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb pencipta alam semesta yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, nikmat iman, Islam beserta umur yang panjang sehingga di hari yang ke-26 Ramadan, betul Kak ya? Ya. 26 Ramadan Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih berikan kenikmatan yang luar biasa, bisa menghirup udara yang segar, bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita tanpa halangan suatu apapun. Dan ini merupakan suatu anugerah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua para kanca Tanjung Enim Radio dimanapun berada, termasuk daripada golongan umat Rasulullah Muhammad yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintah Rasulullah dan terutama perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kiamat nanti kita semua diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin, ya rabbal alamin. Para kanca Tanjung Enim Radio rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Kak Redi kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu tentang syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Para kanca Tanjung Enim Radio rahimakumullah, berkenaan dengan syukur nikmat bukan kufur nikmat. Kita akan teringat suatu ungkapan di mana syukur itu merupakan satu kata yang sering disampaikan oleh para dai-da'iyah pada saat menyampaikan kultum ataupun ceramah Kak Redi. Dan kita perlu ketahui bahwasanya syukur itu adalah ungkapan terima kasih kita. Ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat, sebagai penguasa pemilik dunia ini beserta isinya. Bagaimana cara kita menyikapi? Misal kita Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan mata, Allah berikan kesehatan telinga dan sebagainya. Jadi bagaimana kita memanifestasi atau mengaplikasikan daripada nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa rasa syukur kita, tanpa rasa terima kasih kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat, tentu kita bukan daripada termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Yes, para kanca semuanya, masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada petir, alhamdulillah ya Pak Ustadz ya kalau ada petir ya. Oke. Sedikit ada gangguan sama jaringan listrik kita di sini. Alhamdulillah sekarang sudah on lagi, kurang lebih 8 menit. Sempat menghilang dari ruang dengar para kanca, dari Facebook, dari IG yang lagi nonton kita sama-sama ini, dan juga melalui streaming kita www.tanjunginimradio.id. Para kanca tetap semangat karena untuk wilayah Tanjung Inim dan sekitarnya nanti 18:06 waktu berbuka puasa. Pak Ustadz kita akan meneruskan tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kance Tanjung Enim Radio, rahimakumullah. Mohon maaf tadi sempat trouble, alhamdulillah Allah berikan kemudahan lagi untuk kita bersama-sama ulas kembali daripada materi yang tadi disampaikan. Jadi para kance Tanjung Enim Radio, rahimakumullah, saya ulangi bahwasanya syukur nikmat itu adalah satu ungkapan atau ucapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik, ya, pemberi nikmat kepada seluruh hambanya di muka bumi ini. Tanpa rasa syukur Kak Redi, kita tidak akan bisa merasakan anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Misal kita punya rumah mewah, tinggal di hotel bintang 5, kalau tanpa ada rasa syukur, mungkin kita merasa tinggal di gubuk bambu Kak Redi. Ataupun sebaliknya, dengan rasa syukur kita tinggal di gubuk bambu, serasa tinggal di hotel mewah ataupun bintang 5. Jadi sangat penting rasa syukur ini Kak Redi. Nah, ataupun kita contohkan misalnya kita membawa kendaraan mobil mewah, contoh Alphard lah misalnya. Tanpa rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin rasa naik motor butut. Tapi kalau dengan rasa syukur mungkin dengan kita naik motor butut, rasa naik mobil Alphard seperti itu. Jadi sangat penting rasa syukur atau terima kasih ini kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tentu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita para kance Tanjung Enim Radio di mana berada dan kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman mengingatkan kepada kita semua sebagai orang Islam, sebagai orang beriman dalam Qur'an surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Dan jika kita kufur, inna adzabi lasyadid, tunggulah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi jangan sampai kita termasuk kategori kufur nikmat karedi. Kufur nikmat itu artinya lawan daripada syukur nikmat. Tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan panjang umur, kita tidak berpuasa. Allah berikan panjang umur, kita tidak sholat 5 waktu. Allah kasih kesehatan mata, kita lupa untuk tilawah dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana ungkapan syukur kita itu, terima kasih kita itu Kak Redi, untuk diaplikasikan, digunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menjaga 5 waktu, menjaga tilawah kita, menjaga ucapan kita dan lain sebagainya. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya syukur itu terbagi 3 Kak Redi. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil amal, ada syukur bil qalbi. Nah, adapun syukur bil lisan itu adalah Kak Redi syukur dengan ucapan. Oke. Nah, misal seperti halnya tadi kita beraktivitas dari pagi sampai mungkin nanti sore. Nah, dari rumah kita berangkat kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari rumah ke tempat kerja. Sampai di tempat kerja kita ucapkan alhamdulillah.
Kita mau berbuka nanti, kita berdoa. Setelah berbuka pun kita alhamdulillah. Artinya segala aktivitas kita selalu bersyukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillah dan seterusnya. Nah, sehingganya kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah akan kamu akan aku, niscaya akan ingat kepada kalian. Nah, jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Ya. Nah, washkuruli kata Allah, bersyukurlah kepadaku wala takfurun, dan janganlah ingkar ataupun tidak berterima kasih. Nah, jadi syukur lisan ini banyak kan ini, dengan kita berzikir, baca Quran, sholawat dan sebagainya, itu sedikit syukur bil lisan. Nah, adapun syukur yang kedua adalah syukur bil amal atau bil arkan, dengan amal perbuatan kita. Nah, jadi seperti halnya saya sampaikan di awal, bahwasanya kalau kita Allah berikan panjang umur, jadi kita buktikan, ini ya Allah rasa syukur saya kepada Engkau. Ini bukti rasa syukur saya kepadamu ya Allah. Jadi kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Sebagai ayah, bagaimana cara syukur kita untuk bersikap baik kepada keluarga kita, bersikap baik kepada anak-anak kita. Sebagai jabatan pimpinan suatu perusahaan atau pimpinan suatu lembaga, bagaimana cara kita mengayomi atau memimpin daripada bawahan kita. Jadi bagaimana amal kita itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita dengan adanya jabatan kita kufur nikmat. Asal tanda tangan, asal teken dan sebagainya. Sehingga kita nanti di hari kiamat akan termasuk dalam kategori orang merugi. Jadi termasuk, jangan sampai kita termasuk kategori Fir'aun zaman now seperti itu. Fir'aun milenial. Fir'aun milenial. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kategori Fir'aun yang milenial. Nauzubillah min dzalika redi. Nah, jadi pada intinya dengan syukur amal kita ini, bagaimana cara kita mengaplikasikan seluruh nikmat tersebut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan suatu kelebihan harta, jangan lupa untuk kita berinfak dan sedekahnya. Seperti itu yang kedua Karedi. Nah, adapun para kanci Tanjung Radio rahimakumullah, syukur yang ketiga adalah syukur bil qalbi atau kita meyakini bahwasanya seluruh kenikmatan yang kita punya, yang kita miliki itu muasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membusungkan dada, aku punya mobil mewah, punya perusahaan besar, ini adalah usaha besarku. Akhirnya kita membelakangkan Allah. Kalau kita berucap seperti itu, apa bedanya kita seperti Fir'aun? Kenapa Fir'aun Allah lawan? Karena Fir'aun itu sombong, mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan pada zamannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi pada kance Tanjung Radio rahimakumullah dimanapun berada, ini yang sangat-sangat pada intinya. Jadi jangan sampai kita punya harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi. Jadi kita membusungkan darah. Ini usaha saya, ini aku. Jadi kita melupakan Allah. Naudzubillah min dzalik. Takabur ya Pak Ustaz. Takabur, sombong seperti itu. Jadi pada intinya para kance Tanjung Radio rahimakumullah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Ya, mari kita bersama-sama untuk menjadi orang yang syukur nikmat. Jadi dengan kata syukur kita tersebut, di awal saya sampaikan dalam Quran Ibrahim ayat 7, Allah akan pasti tambah Karedi. Misal kita punya harta berlimpah, Allah akan tambah. Seperti halnya kisah sahabat Abdurrahman bin Auf Karedi, ini sahabat paling kaya. Jadi pernah saya membaca riwayat beliau. Jadi sirah sahabat itu Abdurrahman bin Auf ini seluruh harta bendanya diinfakkan semua, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Sampai dia berdoa, ya Allah miskinkan saya. Tapi berkebalikan, bertolak belakang. Bertambah terus. Terus. Sehingga akhirnya dia di situ disampaikan kaum Romawi itu mendapat musibah yang besar. Jadi Abdurrahman bin Auf ini punya etikat, aku harus miskin. Jadi dia belilah di Arab sana di zamannya seluruh kurma yang busuk. Kurma busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf supaya hartanya habis. Aman, hartaku sudah habis kata Abdurrahman bin Auf. Tetapi pada kenyataannya Allah balas lebih dari lagi itu. Sehingganya Raja Romawi memberikan ultimatum,
Di mana tempat yang menjual itu korma busuk, saya akan beli lebih daripada harga sebelumnya. Kaya lagi Abdurrahman. Oke. Nah, artinya di sini kita dapat simpulkan, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Syukur tambah. Ingkar, kurang. Akhirnya kita menjadi kufur nikmat. Nah, sehingganya kita jangan sampai Allah beri rezeki yang berlimpah, kita lupa infak sedekah. Kita makan semua. Allah beri panjang umur, lupa sholat yang waktu. Nah, jadi naudzubillah min dzalik. Nah, para kanca Tanjung radhiyallahu mudah-mudahan dengan materi singkat pada kesempatan kali ini kita termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang syakirin atau pandai bersyukur atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para kanca Tanjung Inim Radio dimanapun berada, mudah-mudahan tausiah singkat pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih sekarang kita sudah memasuki akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan dan kita manfaatkan untuk kita meningkatkan lebih lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ustadz. Seru. Walaupun sempat mati listrik kita. Ada waktu tersisa kurang lebih 10 menit Pak Ustadz. Siap, saya boleh bertanya nih ya? Oh, boleh, Oke. boleh. Syukur, gimana Pak Ustadz? Wujud kita mengucapkan rasa syukur itu wujud apa? Dalam bentuk apa ya? Gitu. Dalam bentuk apakah tindakan atau ucapan? Oke. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk mensyukurin segala nikmat yang kita nikmatin? Betul. Jadi wujud syukur kita itu karena ini disampaikan di awal tadi bahwasanya tadi ada syukur bil lisan, ada syukur bil amal dan syukur bil qalbi. Oke. Nah, jadi wujud syukur kita itu kita ucapkan dengan lisan. Artinya kita pada saat kita menerima misalnya menerima gaji nih kayak para ASN misalnya, yeah. Alhamdulillah ya Allah gaji yang sudah lagi dapat THR, dapat tukin, benar atau gaji 13. Okay, Nah, jadi keluar Alhamdulillah. Itu kan satu wujud syukur kita sebagai lisan kita Kak Deddy. Nah, selain daripada lisan, yuk kita buktikan amal. Jangan lisan aja. Jadi beriringan Kak Deddy. Beriringan, oke. Beriringan. Nah, jadi beriringan dari lisan tindakan. Dan tindakan kita yakin, ini rezeki dari Allah. Jadi jangan sampai yang dapat gaji 13 sedekahnya. Lebih kan Ramadan Kak Deddy. Yang punya misalnya seorang jabatan direktur jangan sampai THR untuk para mitra-mitra kerjanya seperti itu. Jadi beriringan dari lisan, arkan, kolbi. Lisan, arkan, kolbi gitu. Jadi dia beriringan. Beriringan. Dari lisan kita Alhamdulillah. Jadi seperti hal tadi saya Allah kasih kesehatan kepada kita misalnya kali ini. Alhamdulillah Allah pada sampai hari ini saya bisa hadir di Tanjung Inim Radio misalnya Redi. Alhamdulillah. Jadi wujud amal saya apa arka saya? Alhamdulillah bisa mengisi bersama Kak Redi. Seperti itu. Dan ini adalah karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanpa ada komunikasi kita dengan Kak Redi mungkin saya nggak bisa hadir di sini seperti itu. Nah, itu Kak Redi wujudnya. Itu wujudnya ya. Iya. Nah, kalau yang ini Pak Ustadz, maaf gimana? Ini bentuk rasa syukur atau takabur. Gimana? Jadi misalnya seperti ini, ada seseorang yang mendapatkan pekerjaan, project atau pokoknya pekerjaan lah. Dia ngomong, saya dapat ini bukan dari kamu, tapi Tuhan yang kasih saya. Itu menurut Pak Ustadz apa tuh? Kalau secara sosial kayak, kalau kita berkaca, kita pandang dari sudut sosial kita, secara hablum minan nasnya, itu namanya nggak tahu diri. Memang betul dia, mungkin perantara wasilah. Seperti yang saya di awal tadi Kak Redi. Kalau mungkin adanya tanpa ada komunikasi antara saya dengan Kak Redi dengan tim yang lainnya, mungkin saya nggak bisa hadir di sini. Jadi saya berterima kasih Kak Redi bisa mempercayakan ke saya untuk bisa hadir di sini. Berarti ada perantara. Ada perantara wasilah. Jadi jangan sampai kita sesama, makanya di hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi keduanya harus balance. Kita sesama manusia harus baik. Jadi horizontal kita baik, vertikal kita baik sebagai Kak Redi. Jadi jangan sampai kita misalnya ada Kak Redi, ada link nih teman Kak Redi, ada job buat kamu. Ketika terima, ini bukan perantara kamu, ini karena Tuhan saya. Memang betul. Kalau tanpa ada komunikasi kita, mungkin nggak bisa bekerja kawan kita Kak Redi.
Seperti itu. Jadi Tetap ada perantara, betul. jembatannya ada ya. Jembatannya. Jadi segala sesuatu ada perantara. Seperti Nabi kita Muhammad Oke. menerima wahyu kan gak serta-merta dari Allah, tapi perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dari Allah malaikat Jibril ke Rasulullah Muhammad SAW seperti itu tadi. Jadi tadi yang ditanyakan sama tadi bukan wujud apa kalau nilai sama manusia itu nggak tahu diri atau ibarat sombong. Kalau kita dia ini berkat usaha saya itu artinya sombong. Tapi dia tadi awal ini berkat Tuhan saya. Artinya sudah ada rasa syukurnya. Cuma secara kemanusiaan dia nggak tahu dia lagi, nggak tahu rasa terima kasih. Makanya dalam hadis katakan man lam yaskurillah, man lam yaskurinas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Seperti itu Kak Redi. Jadi harus balance, harus beririsan. Jadi nggak bisa dipisahkan Kak Redi. Jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, satu lagi Pak Ustadz terakhir nih Gimana? sebelum ditutup nih. Rasa syukur kita yang kita dapat ketika kita ini ada dalam bentuk orang berbagi. Saya mendapatkan sesuatu, saya bersyukur nih. Oke. Kemudian saya kayak sekarang nih saya berbagi takjil, saya berbagi nasi kotak untuk rasa syukur saya tadi. Nah, kemudian kalau itu saya foto, saya saya Dokumentasi upload, saya dokumentasikan, tetapi saya upload share kemana-mana, berkurang nggak rasa bersyukur kita? Rasa yang niat awal saya itu mau bersyukur nih. Betul. Nah itu menurut Pak Ustadz gimana tuh? Ini menurut kacamata saya Kak ya. Bukan saya mengklaim bahwa saya ini yang paling tidak, tapi ini menurut kacamata saya atau pemahaman saya. Jadi kalau kita seperti itu artinya ada nilai syiar untuk mengajak teman-teman. Bukan dari sisi syiarnya ya? Syiarnya. Siap. Karena innamal amal binniat Kak Redi. Segala sesuatu tergantung padanya. Memang kita niat di awal kita adalah uji syukur kita. Cuman untuk kita, kan zaman sekarang zaman zaman segala canggih Kak Redi. Iya. Lewat IG segala macam, bahkan banyak konten YouTuber kan yang tentang syukur itu. Artinya kan itu bukan serta merta mereka untuk takabur ataupun bukan apa, tapi ada nilai syiarnya. Syiarnya ya. Nilai syiarnya mereka tuh sebetulnya mengajak, yuk kita membantu orang-orang yang membutuhkan, yuk kita membantu orang-orang yang sangat-sangat kita bantu seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan rasa sombong kan itu. Jadi ada nilai plus itu syiarnya. Dan selain dia awalnya untuk wujud syukur dia, ada nilai dakwah dia untuk mengajak sahabat-sahabat atau kaum muslimin yang betul-betul mampu untuk bisa berbagi. Atau bisa mungkin ada wadah yang misalnya siapa yang mau bersedekah saya siap menampung seperti itu. Kan banyak komunitas-komunitas sekarang itu kan ada lembaga-lembaga seperti Basnas, kan? Benar. Artinya kan untuk mewadahi para kaum muslimat untuk memudahkan untuk berzakat, berinfak dan sedekah seperti itu. Oke, sip. Oke, Pak Ustadz di penghujung tanpa terasa perbincangan kita para kanca di acara seputar Ramadan hari ini Rabu tanggal 27 April tahun 2022 bersama Ustadz Hajrul Rahman memasukin titik akhir. Pak Ustadz, saya kepengen kita semuanya para kanca kepengen dengar closing statement Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Para kanca Tanjungin Radio rahimakumullah, closing statement daripada kultum persahabatan pada hari ini ataupun sedan pada kesempatan hari ini. Mari kita untuk senantiasa mensyukuri besar, kecil, banyak, sedikitnya karunia Allah kita syukuri. Jangan kita bersyukur pada saat Allah kasih rezeki yang banyak ataupun ketika kita tidak berapa rezeki yang banyak kita kufur, naudzubillah. Jadi jangan memandang kecilnya, banyaknya, besarnya, tapi kecil, besar, banyak, sedikit wajib kita bersyukur sebab ini perintah Allah. Sebagai kutipan Quran Surah Ibrahim ayat 7 sebagai pedoman kita untuk senantiasa mensyukur itu semua. Jangan sampai kita punya ambisi, aku harus ini, sedangkan kenikmatan yang udah kasih Allah tidak bersyukur. Iya. Sudah ada ibaratnya wadah media makanan kita yang Allah kasih pada hari ini belum kita nikmati, sudah berpikir untuk harus begini untuk besok. Jadi pada intinya nikmati yang sekarang, boleh kita punya planning ke depan, tapi alangkah baiknya kita untuk satu bersyukur setiap harinya seperti itu Redi. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya di hari ini Rabu 27 April 2022. Para kanca, dengan berakhir tadi statement dari Ustadz kita,
Makanya berakhir sudah juga acara kita di suasana sore hari ini. Diingatkan nanti untuk wilayah Tanjung Enim, Muara Enim dan sekitarnya itu 18:07. Ya Pak Ustadz ya. Kami berdua, saya bersama tim produksi dan juga Pak Ustadz kita Hajrul Rahman, mohon pamit mundur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ucap, salah kata, ataupun bahasa tubuh kami kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.